Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan, yang punya rasa penasaran tinggi tentang bagaimana dunia ini benar-benar bekerja, Anda sudah berada di tempat yang sangat tepat. Betul sekali, dan hari ini kita punya topik yang sangat esensial. Ya, coba kita renungkan sebentar nih. Hidup di era modern saat ini tuh rasanya kayak mendaki sebuah gunung informasi yang puncaknya nggak pernah kelihatan kan? Sama sekali nggak kelihatan, tiap hari bertambah terus. Bener. Tiap kali Anda buka ponsel, scroll media sosial, atau baca berita, Anda langsung dibombardir oleh klaim-klaim yang terdengar sangat meyakinkan. Dan seringkali didukung oleh orang yang pakai jas putih atau gelar mentereng. Nah, itu dia. Hari ini ada artikel yang bilang diet X akan bikin Anda panjang umur. Besoknya muncul artikel lain yang bilang diet X itu justru merusak ginjal. Atau di ranah kebijakan publik nih, ada tokoh yang mengklaim program hukuman keras sukses menurunkan angka kejahatan. Sementara data dari pihak lain justru menunjukkan sebaliknya. Tepat. Nah, pertanyaannya, di tengah semua kebisingan ini bagaimana Anda dan kita semua tahu mana klaim yang benar-benar bisa dipercaya? Itu bisa dibilang tantangan intelektual paling besar di zaman kita sekarang. Kita ini kan nggak lagi hidup di era kekurangan informasi ya. Kita justru sedang tenggelam di dalamnya. Kelebihan beban informasi ya? Kelebihan beban, betul. Dan masalah utamanya bukan cuma jumlahnya yang banyak, tapi seringkali informasi-informasi ini saling tumpang tindih, bahkan saling kontradiksi satu sama lain. Terus kalau kita nggak punya alat saring yang benar gimana? Konfirmasi bias. Dan disitulah misi eksplorasi kita hari ini masuk. Kita akan menggali intisari dari sebuah karya yang sangat relevan. Sumber materi kita adalah buku berjudul Systematic Reviews in the Social Sciences, A Practical Guide. Karya Mark Pettigrew dan Helen Roberts. Betul. Misi dari diskusi kita kali ini adalah membekali Anda dengan sebuah, sebut saja, kompas berharga. Di dunia akademis, kompas ini dikenal dengan nama Systematic Review atau tinjauan sistematis. Istilahnya mungkin terdengar berat ya buat sebagian orang. Iya, tapi jangan khawatir dengan istilahnya. Anggap aja ini sebagai jalan pintas Anda untuk menjadi orang yang benar-benar berwawasan luas tanpa harus tersesat di lautan klaim yang membingungkan tadi. Sepakat. Oke, mari kita bedah ini. Apa sebenarnya inti dari materi ini? Dan kenapa ini bukan sekedar urusan para ilmuwan di laboratorium saja? Yang menarik di sini adalah, meskipun judulnya terdengar kayak buku teks metodologi kampus yang kaku, ini tuh sebenarnya semacam panduan bertahan hidup untuk pikiran kita. Panduan bertahan hidup, saya suka istilah itu. Iya, ini adalah seperangkat alat untuk berpikir kritis di dunia nyata. Karena di luar sana, setiap orang punya opini. Dan seringkali opini itu dibungkus sedemikian rupa pakai grafik atau persentase supaya terlihat seperti fakta ilmiah. Biar kelihatan valid gitu ya? Betul. Tinjauan sistematif itu pada dasarnya adalah sebuah metode detektif yang sangat teliti untuk menyaring, menilai kualitas, dan menyintesis semua bukti yang ada tentang suatu topik. Tujuannya satu, menemukan kebenaran yang objektif di balik semua kebisingan tadi. Nah, mari kita mulai dari satu ilusi besar yang dibongkar habis-habisan di materi kita ini, yaitu bahaya dari apa yang disebut satu studi. Aha, ya, the single study illusion. Kita sering banget kan baca headline berita bunyinya kayak, sebuah studi terbaru dari Universitas X menunjukkan bahwa, lalu kita langsung percaya dan mengubah gaya hidup kita hari itu juga. Padahal itu sangat berbahaya. Sangat. Ada analogi yang brilian banget di sini. Mempercayai satu studi tunggal itu sama konyolnya dengan mempercayai hasil survei nasional, tapi Anda cuma mewawancarai satu orang di pinggir jalan. Cuma satu orang responden. Iya, bayangkan Anda tanya satu orang, Anda suka es krim rasa mint choco nggak? Kalau dia bilang suka, apa iya kita bisa menyimpulkan 100% populasi negara ini suka mint choco? Kan nggak mungkin. Analogi yang sangat pas. Dalam dunia penelitian, mengandalkan satu studi saja itu rentan banget menyesatkan. Kenapa bisa gitu? Bukannya penelitian itu udah diuji? Karena ketika kita melakukan eksperimen, selalu ada yang namanya faktor kebetulan, atau margin kesalahan, atau bahkan bias dari si peneliti itu sendiri. Kalau Anda melihat 20 penelitian tentang topik yang sama, hasilnya pasti bervariasi. Pasti ada bedanya ya? Betul. Ada yang menunjukkan efeknya sangat positif, ada yang bilang nggak ada efek sama sekali, ada yang malah negatif. Nah, tinjauan sistematis mengatasi masalah ini dengan cara nggak cuma mengambil satu responden penelitian aja. Jadi dia mengumpulkan semuanya. Tepat. Metode ini mengumpulkan seluruh studi yang relevan di seluruh dunia, mengevaluasinya, dan melihat gambaran besarnya. Tapi tunggu dulu.
bagaimana kalau studi tunggal itu dilakukan oleh orang yang sangat ahli? Maksud saya kalau yang bicara pemenang Nobel, masa iya kita harus meragukannya? Ah, the halo effect. Kepintaran seseorang nggak menjamin objektivitas. Iya, karena ada satu cerita anekdotal yang bikin saya geleng-geleng kepala waktu baca catatannya. Ini tentang Linus Pauling. Bagi Anda pendengar yang belum familiar, dia ini bukan ilmuwan sembarangan loh. Dia pemenang hadiah Nobel, jenius luar biasa. Dan sangat dihormati di zamannya. Di tahun 1986, dia menulis buku yang meledak di pasaran. Di situ dia mengklaim kalau kita mengkonsumsi vitamin C dalam dosis raksasa atau megadosis, itu bisa mencegah kita kena flu biasa. Karena dia peraih Nobel, tebak apa yang terjadi? Jutaan orang langsung memborong vitamin C. Habis diborong. Ya, dan disitulah letak jebakan mematikan dari apa yang kita sebut review tradisional atau tinjauan literatur biasa. Linus Pauling memang pinter, dan dia nggak asal bicara. Dia memang mengumpulkan literatur penelitian untuk mendukung teorinya di buku itu. Tapi ada tapinya nih pasti. Masalahnya pendekatannya sangat bias. Dia melakukan cherry picking. Alias cuma milih yang dia suka. Benar. Dia cuma mencomot studi-studi yang hasilnya mendukung keyakinan pribadinya tentang kehebatan vitamin C. Studi yang hasilnya bertentangan, dia singkirkan. Wow, sengaja disingkirkan? Ya, atau diabaikan. Lalu selang beberapa waktu, datanglah kelompok peneliti lain, Paul Knipschild dan rekan-rekannya. Mereka memutuskan untuk gak pakai cara tradisional ala Pauling. Mereka menggunakan systematic review. Mereka sapu bersih semua studinya ya? Mereka kumpulkan semua studi yang ada, tanpa tebang pilih. Ketemulah 61 uji coba. Dan dari situ, disaring lagi, mencari uji coba yang metode penelitiannya paling ketat dan kuat. Sisa 15. 15 studi terbaik? Terus hasilnya gimana? Hasilnya mengejutkan. Vitamin C, seberapapun besar dosisnya, terbukti tidak bisa mencegah orang terkena flu. Sama sekali nggak bisa mencegah. Nggak bisa. Memang ada efek memperpendek durasi sakit sedikit, tapi klaim pencegahannya gugur sama sekali. Dan bagian paling parahnya dari cerita ini ya, waktu dicek ulang, dari 15 studi terbaik dan paling kredibel yang ditemukan tim Knipschild itu, Linus Pauling ternyata sama sekali nggak memasukkan 5 diantaranya ke dalam bukunya. Diabaikan begitu saja demi narasi bukunya. Ini benar-benar jadi peringatan keras buat kita. Keahlian, gelar mentereng, bahkan medali Nobel sekalipun nggak menjamin seseorang itu bebas dari bias pribadi saat merangkum informasi. Keahlian tidak kebal terhadap bias. Itulah kenapa proses yang sistematis itu menyingkirkan elemen siapa yang bicara dan fokus penuh pada apa kata keseluruhan bukti. Coba kita bawa konsep ini dari laboratorium ke skenario sehari-hari Anda nih. Katakanlah Anda adalah orang tua. Atau mungkin guru yang sedang pusing mencari cara menghentikan masalah perundungan atau bullying di sekolah anak Anda. Masalah yang sangat umum ya. Iya, Anda buka internet, Anda cari solusinya. Teks kita menyebutkan bahwa ada lebih dari 250.000 situs web yang membahas soal ini. Kebayang nggak pusingnya? Pasti akan diserang oleh saran yang bertolak belakang. Betul. Situs A bilang, terapkan zero tolerance, kasih hukuman seberat-beratnya. Situs B bilang jangan, itu malah bikin anak makin agresif, mending pakai konseling kelompok. Situs C malah bilang konseling kelompok itu ngajarin anak nakal trik baru. Siapa yang harus Anda dengar? Kalau kita terjebak di rawa informasi yang kayak gitu, tinjauan sistematis itu berfungsi sebagai batu loncatan yang kokoh. Alih-alih Anda melompat dari satu opini ke opini lain yang berisiko bikin tenggelam, metode ini menyaringkan untuk Anda. Menyaring mana yang benar-benar bekerja ya? Tepat. Menyaring intervensi mana yang benar-benar terbukti secara statistik berhasil berdasarkan seluruh uji coba yang pernah dilakukan di dunia. Bukan cuma berdasarkan teori psikologi yang terdengar keren di atas kertas, tapi dari bukti lapangan. Dan yang bikin saya kaget waktu baca materi ini, saya selalu mengira metode meninjau ribuan jurnal ini tuh penemuan modern. Kayak ini pasti muncul setelah ada internet atau komputer super. Oh, sama sekali bukan. Bukan ya? Bukan hal baru. Dan bukan cuma monopoli ilmu kedokteran. Di ilmu sosial, jejaknya sangat panjang. Kembali ke tahun 1891, bayangkan, belum ada komputer. 1891. Iya. Ada seorang peneliti bernama Herbert Nichols yang melakukan apa yang bisa kita anggap sebagai tinjauan empiris awal. Dia menelusuri, mengumpulkan, dan meninjau 22 studi eksperimental berbeda mengenai Weber's Law di bidang psikologi. Jadi dorongan manusia untuk menguji validitas klaim dengan menggabungkan banyak studi itu udah ada lebih dari 1 abad lalu. Betul, sudah jadi naluri ilmiah yang panjang. Oke, pertanyaannya sekarang.
Kalau alat ini sekuat dan seobjektif itu, bukankah kita harus selalu pakai tinjauan sistematis untuk menjawab setiap pertanyaan kita? Buat apa repot-repot bikin riset biasa? Nah, realitanya nggak sehitam putih itu. Berdasarkan buku ini, kadang tinjauan sistematis itu justru tidak diperlukan. Kapan tuh nggak diperlukannya? Contohnya begini, kalau pertanyaannya sendiri sejak awal udah terlalu kabur. Misalnya pengambil kebijakan datang dan bilang, tolong buatkan tinjauan sistematis tentang stres kerja. Itu mustahil dilakukan. Terlalu luas ya? Stres kerja yang mana? Apakah kita nyari tahu penyebabnya? Atau cara mengobatinya? Atau dampak finansialnya ke perusahaan? Selain itu, kalau ternyata udah ada tim peneliti lain yang mempublikasikan tinjauan sistematis yang bagus tahun lalu tentang topik yang sama, ya bikin yang baru cuma buang-buang uang. Supaya pertanyaan kita nggak kabur, kayak contoh stres kerja tadi, materi kita ngasih satu formula emas yang gampang banget diingat. Namanya PICOC. P-I-C-O-C. Coba kita bedah satu-satu. Silakan. P itu untuk population atau populasi. Siapa sih target persisnya? Remaja kah? Lansia? Terus I untuk intervention atau intervensi. Apa tindakan yang mau dilakukan? Nah, huruf ketiga nih yang sering banget dilupakan orang. C untuk comparison. Pembanding. Betul, karena kita nggak bisa mengklaim sebuah program itu berhasil kalau kita nggak tahu apa yang terjadi pada kelompok yang nggak dapat program tersebut. Atau kelompok yang dapat program alternatif. Ya. Dibandingkan dengan apa? Itu pertanyaan wajibnya. Terus O untuk outcomes atau hasil. Apa parameter sukses yang mau diukur? Angka kelulusan kah? Tingkat kriminalitas? Dan terakhir huruf C yang kedua. Di ilmu eksakta mungkin ini agak dikesampingkan, tapi di ilmu sosial ini krusial banget. Konteks atau konteks. Konteks adalah raja di ilmu sosial. Setuju, karena logikanya begini. Sebuah program pendidikan yang sukses luar biasa diterapkan untuk anak sekolah di pusat kota Jakarta, belum tentu bisa main copy-paste untuk anak-anak di desa terpencil di pegunungan, kan? Kalau Anda menguji obat sakit kepala, obat itu kemungkinan besar akan bekerja dengan cara yang persis sama di tubuh orang London, Tokyo, maupun Jakarta. Biologi manusia relatif seragam. Tapi kalau kita bicara kebijakan sosial, Kayak program pelatihan kerja gitu misalnya. ya, efektivitasnya akan sangat terikat pada budaya kerja lokal, kondisi ekonomi makro, hingga norma sosial yang berlaku di daerah tersebut. Disinilah bagian yang sangat menarik. Setelah Anda mendengar kehebatan alat ini, Anda mungkin berpikir, wah keren banget. Gimana kalau weekend ini saya coba bikin systematic review di laptop? Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Realitanya mengejutkan. Tahu nggak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu tinjauan sistematis berjenis meta-analisis? Dari referensi kita, rata-rata 1.110 jam kerja. Ya, 1.110 jam. Kalau Anda kerja layaknya orang kantoran, itu sama dengan 7 bulan kerja full-time, tiap hari, cuma ngurusin satu pertanyaan penelitian. Gila ya? Itu proses yang luar biasa melelahkan. Anda harus mencari literatur di berbagai bahasa, membaca ribuan abstrak, menilai kualitas metode masing-masing studi, mengekstraksi datanya, dan melakukan sintesis. Nggak bisa dilakukan sendiri di akhir pekan dong ya? Karena beban kerjanya yang masif inilah, kolaborasi global menjadi nyawa dari metode ini. Makanya kita punya lembaga raksasa seperti Cochrane Collaboration untuk bidang kesehatan dan Campbell Collaboration untuk kebijakan sosial. Supaya nggak ada tumpang tindih ya? Benar. Mereka mengorganisir peneliti di seluruh dunia supaya saling berbagi tugas dan mencegah hal yang paling dibenci dalam sains, yaitu duplikasi penelitian. Bayangkan, ada 3 tim di negara berbeda menghabiskan 1.110 jam masing-masing untuk topik yang sama. Pemborosan yang luar biasa. Nah, pas datanya udah kumpul semua setelah berbulan-bulan, ada dinamika lucu nih di antara para penelitinya. Ternyata mereka sering terbelah jadi 2 kubu cara berpikir yang dipinjam dari istilah biologi taksonomi. Lumpers dan splitters. Gimana tuh bedanya? Pendekatannya bertolak belakang. Lumpers itu tipe orang yang suka mengelompokkan hal-hal besar. Mereka melihat studi yang mungkin beda lokasinya atau beda durasinya sedikit, tapi intinya mirip, ya digabung aja, lump together. Untuk melihat gambaran besar ya? Ya. Di sisi lain, splitters itu perfeksionis detail. Mereka fokus pada perbedaan-perbedaan kecil. Mereka akan menolak menggabungkan studi A dan studi B ke dalam satu analisis kalau intervensinya nggak 100% identik. Terus yang benar yang mana? Nggak ada yang mutlak benar. Semuanya kembali lagi ke siapa yang bertanya.
Kalau Anda seorang menteri yang mau tahu, secara umum, apakah program subsidi sembako itu efektif, Anda butuh jawaban dari Lampers. Karena butuh pandangan helikopter gitu ya. Tapi kalau Anda dokter yang mau tahu, apakah obat dosis 5 mg ini aman untuk pasien diabetes komplikasi ginjal kronis stadium 4, Anda butuh ketelitian dari seorang splitters. Masuk akal. Nah, sekarang kita masuk ke tahap menilai buktinya. Dari dulu saya selalu dengar kalau mau bukti paling sahih, carilah eksperimen acak atau randomized control trials yang sering disingkat RCT. Standar emasnya sains ya. Setuju dengan pendewaan RCT ini. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, terjebak pada piramida hierarki yang kaku, itu justru bisa bikin kita buta konteks. Buku ini lebih mendorong kita menggunakan konsep tipologi bukti. Tipologi, bukan hierarki. Artinya, bukan mencari mana metode yang kastanya paling tinggi, tapi mencari metode penelitian yang paling pas untuk jenis pertanyaan Anda. Orang Inggris bilang, horses for courses. Pilih kuda yang tepat untuk arena yang tepat. Bisa kasih contoh bedanya? RCT itu luar biasa brilian kalau pertanyaan Anda adalah, apakah intervensi A sukses menurunkan berat badan? Tapi RCT akan sama sekali nggak berguna kalau pertanyaan Anda adalah, kenapa sih orang-orang malas ikut intervensi A ini? Untuk pertanyaan kenapa, angka nggak bisa jawab. Betul. Untuk menjawab kenapa, RCT buta. Anda butuh riset kualitatif. Ngomong-ngomong soal RCT, ada contoh yang bikin saya senyum waktu membacanya. Eksperimen kebijakan sosial di kehidupan nyata. Biasanya kan RCT itu kita bayangkan di lab pakai jas putih, ngasih pil asli sama pil placebo ke pasien. Ya, sangat klinis. Tapi yang ini terjadi di tempat penitipan anak atau daycare di Hackney, London. Waktu itu ada fasilitas penitipan anak berkualitas tinggi yang terintegrasi dengan pendidikan. Otomatis peminatnya membludak dong. Semua orang tua pasti mau masukin anaknya ke sana. Kapasitasnya nggak cukup buat nerima semua anak. Terus pengelolanya bingung siapa yang harus diterima. Akhirnya mereka pakai cara paling adil, diundi secara acak macam lotre. Dan tanpa mereka sadari, lotre itu menciptakan kondisi RCT yang sempurna di dunia nyata. Itu kecelakaan metodologis yang sangat indah untuk sains. Hahaha, kecelakaan yang indah. Karena distribusinya benar-benar acak dari undian lotre itu, peneliti bisa dengan mudah membandingkan kelompok ibu yang anaknya menang undian dengan ibu yang anaknya kalah undian. Dan hasilnya? Hasil evaluasinya menunjukkan dengan kepastian yang tinggi bahwa ketersediaan fasilitas terintegrasi ini secara langsung meningkatkan peluang para ibu tersebut untuk kembali bekerja. Keren banget gimana lotre bisa ngasih kita bukti ilmiah sekuat itu. Nah, kalau RCT tadi bagus, kita harus geser ke lawannya yang butuh kehati-hatian ekstra, studi observasional. Ini yang paling sering muncul di berita harian. Banyak banget contoh klasiknya yang dibahas di buku ini. Ada data yang menunjukkan bahwa perokok itu punya risiko bunuh diri yang jauh lebih tinggi. Kalau perokok berat, risikonya bahkan bisa 2 kali lipat dibanding yang nggak merokok. Angka yang menakutkan ya. Kalau kita cuma baca angka ini sekilas, otak kita pasti langsung bikin kesimpulan kausalitas. Oh, berarti zat di dalam rokok itu bikin orang jadi pengen bunuh diri. Nah, disinilah kita harus hati-hati dan nggak langsung menelan mentah-mentah angka tersebut. Disitulah pentingnya berpikir analitis tentang faktor perancu atau confounding factors. Faktor perancu ini yang bersembunyi di balik layar ya? Benar, merokok itu hampir pasti bukan penyebab orang bunuh diri. Sebaliknya, ada faktor ketiga yang menyebabkan keduanya. Misalnya, seseorang mengalami depresi klinis yang berat atau tekanan finansial yang luar biasa. Stres yang sangat ekstrim. Stres ekstrim inilah yang menyebabkan orang tersebut mencari pelarian dengan merokok lebih banyak, dan stres yang sama pula yang meningkatkan risiko ia mengakhiri hidupnya. Rokok dan bunuh diri itu bergerak berbarengan, tapi bukan sebab akibat. Dan bahayanya kalau ini digabung gimana? Kalau seorang peneliti mengumpulkan 50 studi observasional yang cacat kayak gini, lalu digabung jadi satu systematic review tanpa filter kritis, hasilnya cuma akan jadi satu kesimpulan raksasa yang super meyakinkan, tapi salah total. Garbage in, garbage out. Setuju banget. Dan ini menyambung ke salah satu contoh cerita favorit saya dari seluruh materi ini. Ini menyoroti kenapa kita nggak bisa cuma mengagungkan angka statistik dan kenapa riset kualitatif, kayak wawancara, ngobrol sama manusianya, itu sangat krusial. Silakan ceritakan. Ceritanya begini, ada inisiatif pemerintah memasang alarm asap atau smoke alarm di sebuah perumahan kumuh di London. Tujuannya sangat mulia, untuk menekan angka kematian akibat kebakaran di pemukiman padat.
Program yang sangat masuk akal secara teori. Secara teori iya. Tapi kalau kita cuma lihat dari kacamata kuantitatif alias angka, program ini dianggap gagal total. Evaluasi setelah 15 bulan menunjukkan cuma 51% alarm yang masih menyala. Setengahnya mati. Wah, drop separuh ya. Yah, kalau Anda jadi pejabat yang cuma baca laporan tabel angka, Anda pasti marah dan bilang, stop programnya, buang-buang anggaran. Tapi pertanyaan terpentingnya justru, kenapa alarm itu mati? Di saat angka nggak bisa menjawab, peneliti kualitatif turun ke lapangan untuk menemui keluarga-keluarga tersebut. Dan temuan wawancara mereka mengungkap realitas yang menyayat hati sekaligus sangat masuk akal. Bukan alarmnya yang rusak kan? Bukan. Penghuni sendiri yang sengaja mencabut baterainya. Kenapa? Karena alarm yang diberikan itu teknologinya terlalu sensitif. Bayangkan, Anda seorang ibu, hidup di apartemen yang sangat sempit dengan ventilasi buruk. Terus pas lagi masak, Setiap kali Anda menggoreng sesuatu atau merebus air untuk anak Anda, asap sedikit saja bikin alarm itu menjerit-jerit memekakkan telinga. Bagi keluarga yang hidupnya sehari-hari udah penuh tekanan finansial, suara alarm yang terus-menerus itu jadi sumber stres ekstra yang bikin meledak. jadi mereka cabut baterainya. Biar bayinya nggak nangis dan mereka bisa masak dengan tenang. Baterainya dicabut. Itu mind-blowing sih buat saya. Tanpa kita turun dan ngobrol, kita cuma tahu apa yang gagal. Ya alarmnya mati. Tapi kita nggak akan pernah ngerti kenapa itu gagal. Dan kalau kita nggak ngerti kenapanya, solusi perbaikannya pasti salah sasaran. Mungkin pejabatnya malah beli alarm merek lain yang lebih mahal tapi sama sensitifnya. Padahal solusinya mungkin cuma butuh alarm dengan sensor suhu, bukan sensor asap tipis. Persis. Selain mengabaikan sisi kualitatif, ada satu lagi jebakan angka yang sering menipu para pengambil keputusan. Hasil pengganti atau surrogate outcomes. Maksudnya hasil yang bukan tujuan utama ya? Iya, dalam kebijakan sosial, kita sering mengukur hal-hal yang gampang diukur, bukan hal yang sebenarnya paling penting. Contoh terbaiknya adalah program Scared Straight di Amerika untuk remaja nakal. Oh, saya ingat ini, yang ada acara TV-nya itu kan? Program yang bawa remaja nakal, anak-anak yang suka berantem atau mencuri, dibawa tur masuk ke dalam penjara dengan keamanan maksimum. Betul, untuk dipertemukan dengan narapidana asli. Mereka diteriaki, diintimidasi secara verbal oleh pembunuh atau perampok sungguhan, dengan harapan anak-anak ini ketakutan, kapok, dan sadar. Dan secara surrogate outcomes atau hasil jangka pendek, program ini kelihatannya sukses besar. Polisi suka, orang tua senang. Orang tua senang karena anak mereka pulang sambil nangis berjanji akan berubah. Anak-anaknya kalau diwawancara bilang pengalamannya sangat membuka mata. Itu semua mudah direkam dan dipublikasi, apalagi untuk acara TV. Terus primary outcome-nya gimana? Nah, ketika tinjauan sistematis dilakukan bertahun-tahun kemudian untuk melihat primary outcome-nya yaitu tingkat residivisme, seberapa banyak dari anak-anak ini yang akhirnya benar-benar masuk penjara di masa dewasa, hasilnya tragis. Gagal mencegah kriminalitas. Program ini tidak hanya gagal mencegah kriminalitas, dalam beberapa kasus malah membuat tingkat kejahatannya meningkat. Anak-anak itu malah terbiasa dengan lingkungan penjara. Ketenaran, liputan media, dan kepuasan orang tua sesaat sama sekali bukan indikator efektivitas program. Ini benar-benar ngajarin kita untuk selalu nanya, oke, datanya bagus, tapi apakah yang diukur ini benar-benar tujuan utamanya? Nah, ngomongin soal cari data nih, tadi kita sebut untuk satu review butuh 1.110 jam. Itu karena nyari literatur tuh susahnya minta ampun kan? Bukan sekedar buka Google Scholar, ketik cara atasi bullying terus kelar. Jauh dari itu. Dalam pencarian literatur, ada tarik-menarik antara dua konsep. Sensitivity dan specificity. Sensitivitas dan spesifisitas. Bayangkan Anda sedang memancing di laut. Sensitivity itu kayak menebar jaring pukat harimau yang sangat besar. Anda memastikan semua ikan yang Anda inginkan tertangkap. Tapi konsekuensinya, banyak sampah plastik dan rumput laut ikut terangkat. Kalau specificity? Specificity itu kayak pakai tombak ikan. Anda hanya menombak ikan yang pasti Anda mau, nggak ada sampah, tapi Anda berisiko melewatkan banyak ikan yang bersembunyi. Dan ilmu sosial kayaknya lebih butuh jaring besar ya? Di ilmu sosial, istilah yang dipakai peneliti itu sangat beragam. Beda dengan kedokteran yang punya istilah Latin yang baku. Jadi peneliti sosial terpaksa harus menebar jaring sebesar-besarnya,
mengutamakan sensitivitas, lalu menyortir sampahnya secara manual. Gila, menyontirnya itu yang bikin nangis sih. Buku panduan kita ngasih satu contoh ekstrim yang bikin saya sadar betapa beratnya tugas ini. Ada sebuah tim yang mau bikin studi tentang dampak pembangunan jalan baru terhadap kesehatan dan ekonomi komunitas di sekitarnya. Topik yang cukup rumit. Coba tebak, untuk memastikan mereka nggak melewatkan satupun riset penting, berapa banyak abstrak awal yang harus mereka jaring dan baca? 23.000 abstrak? Wow! Dan setelah disaring super ketat, tebak berapa banyak studi yang ternyata memenuhi standar kualitas untuk dimasukkan ke review akhir. Hanya 32 studi. Dari 23.000 jadi 32. Luar biasa kan? Dan masalahnya, banyak dari bukti-bukti terbaik itu nggak ada di jurnal akademis yang bisa diakses publik. Mereka tersembunyi di tempat yang kita sebut literatur abu-abu atau green literature. Kayak dokumen pemerintah gitu ya? Laporan evaluasi pemerintah provinsi, disertasi mahasiswa S3 dari kampus kecil, laporan LSM atau buku cetak tua yang nggak pernah didigitalkan, Google nggak bisa menemukan ini. Terus cara nyarinya gimana kalau Google nggak bisa? Untuk menggali harta karun ini, tim peneliti biasanya mempekerjakan seorang information scientist, profesi khusus yang tahu persis bagaimana menembus arsip-arsip terdalam peradaban kita. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa dalam sains. Berbicara soal pahlawan pencari literatur, ada satu cerita sejarah di penutup materi kita yang luar biasa keren. Kita ini kan sering dicuci otaknya sama gambaran ilmuwan jenius yang tiba-tiba dapat pencerahan. Mitos penemuan spontan. Iya, kayak Thomas Edison duduk diam, tiba-tiba ting, bola lampu nyala di kepalanya, dan besoknya dunia terang. Padahal realitanya, di tahun 1876, sebelum dia mematenkan desain bola lampunya, hal pertama yang dia lakukan adalah menyuruh asisten kepercayaannya, Francis Upton, untuk melakukan tinjauan literatur gila-gilaan. Melakukan systematic review versinya sendiri. Upton disuruh menelusuri seluruh dokumen paten dan catatan eksperimen tentang sistem pencahayaan dan bola lampu yang pernah dicoba oleh orang lain di seluruh dunia. Menyalin semuanya dengan tangan ke dalam puluhan buku catatan. Edison nggak menciptakan dari nol, dia menyintesis kegagalan dan keberhasilan orang sebelum dia. Dan kalau kita mundur lebih jauh lagi, filosof empiris Francis Bacon pada tahun 1627 di bukunya The New Atlantis udah memprediksi ini loh. Oh iya? Gimana katanya? Dia membayangkan sebuah utopia ilmiah, di mana ada peran-peran spesifik. Ada yang dia sebut Merchants of Light atau saudagar cahaya, agen-agen yang berlayar ke seluruh penjuru dunia secara rahasia untuk mengumpulkan buku-buku dan eksperimen bangsa lain. Keren banget istilahnya, saudagar cahaya. Lalu ada The Predators, yang tugasnya merangkum dan mengekstraksi intisari dari buku-buku tersebut. Ratusan tahun lalu, Bacon udah sadar, mengumpulkan, menilai, dan menyintesis pengetahuan yang berserakan itu adalah pilar sesungguhnya dari kemajuan peradaban. Tanpa itu, kita hanya akan jalan di tempat, terus-menerus menemukan kembali roda yang sama berulang kali. Wow, jadi apa arti dari semua ini untuk Anda, para pendengar? Kalau ada satu benang merah yang bisa Anda tarik dari penelusuran kita membedah buku Pettigrew dan Roberts hari ini, mungkin ini. Menjadi orang berpengetahuan di abad ke-21 itu bukan soal seberapa banyak berita yang Anda scroll atau berapa banyak artikel yang Anda baca setiap hari. Bukan tentang kuantitas asupan informasi. Yes, menggabungkan bukti dari berbagai sisi dan nggak pernah lupa untuk mempertimbangkan konteks manusianya. Kayak kisah ibu dan alarm asap tadi. Tinjauan sistematis bukan sekedar alat bikin skripsi. Ini tameng Anda untuk membersihkan kebisingan dunia modern. Ini memunculkan pertanyaan penting untuk kita refleksikan bersama. Setelah Anda tahu seberapa rapuh dan rentannya sebuah klaim dari satu studi tunggal, dan setelah Anda tahu bahwa butuh 1.110 jam keringat dan penyaringan 23.000 dokumen untuk sekedar menjawab satu pertanyaan apa yang berhasil, bagaimana cara Anda membaca berita mulai besok pagi? Akankah lebih kritis ya? Akankah Anda lebih berhati-hati sebelum membagikan link berita sensasional ke grup keluarga? Memahami beratnya proses pencarian fakta ini seharusnya membuat kita jauh lebih skeptis sekaligus lebih menghargai kedalaman bukti di atas kecepatan sebuah headline. Pertanyaan refleksi yang sangat tajam,
Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk bergabung dalam diskusi padat ini. Anda baru saja melakukan upgrade besar-besaran pada cara otak Anda memproses informasi. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah, saya punya satu pemikiran provokatif terakhir, sesuatu yang nggak dibahas di materi asli kita, tapi sangat relevan dengan apa yang terjadi di dunia saat Anda mendengarkan suara ini. Silahkan. Bayangkan era kecerdasan buatan, era AI tempat kita berdiri saat ini. Algoritma mesin sekarang bisa membaca dan menyintesis jutaan dokumen, menyortir 23.000 abstrak jurnal hanya dalam hitungan detik, tanpa lelah. Mungkinkah proses laborius 1.110 jam, keringat manusia dalam membuat tinjauan sistematis pada akhirnya akan punah dan diambil alih sepenuhnya oleh AI? Ataukah justru elemen kemanusiaan itu sendiri, kemampuan untuk memiliki empati, kemampuan untuk memahami keputusasaan seorang ibu miskin yang terpaksa mencabut baterai alarm asap karena suara bisingnya membuat bayinya menangis kelaparan, akan menjadi satu-satunya hal yang selamanya tak tergantikan oleh mesin dalam pencarian kita menuju kebenaran ilmiah? Silahkan Anda bawa pemikiran ini sambil melanjutkan aktivitas Anda. Teruslah skeptis, teruslah penasaran, dan sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.